William baru saja bisa bernafas lega setelah sembuh dari COVID-19. YouTuber ini mengaku benar-benar mendapat pelajaran usai 2 kali terinfeksi COVID-19. Bukan karena gejala yang dirasakan, Boy lebih terganggu dengan penerapan isolasi mandiri. Boy juga mengaku dirinya geras saat tidak produktif, sedangkan selama menjalani isolasi mandiri, Boy benar-benar tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Situasi itulah yang membuat mantan VJ MTV itu kapok usai dinyatakan positif COVID untuk yang kedua kalinya. Lantas seperti apa kronologi Boy William beserta tim dan keluarga yang terinfeksi COVID-19 untuk kali kedua? Kedua kalinya. Mungkin gimana sih, boleh diceritain nggak sih? Boleh. Jadi waktu itu ada satu keluarga kita, dia kayak batuk-batuk kan. Jadi gua parno dong, gua antigen. Tapi sekalian deh kita antigen satu rumah. Yang punya gua keluar 2 strip, langsung kita PCR satu grup. Benar gua positif. Tapi yang kedua ini nggak terlalu gimana-gimana kayak yang pertama. Jadi lebih enteng, OTG gitu. Tapi tetap kita semua jaga prokes biar cepat hilang. Nah, gue kena, tim gue semua kena, terus keluarga gue semua kena, benar-benar kayak kita tuh rame-rame semua langsung jadi satu kena. Tapi luckily kita semua juga negatifnya di momen yang bersama, jadi sekarang kita udah antibody nih katanya ya. Jadi ya. Gimana Bang? Udah pernah sebelumnya kah? Mungkin karena kita udah vaksin juga, ngikutin prokes dari pemerintah dan lain sebagainya, jadi gejalanya mungkin lebih enteng. Tapi tetap aja nggak remeh, karena kita kan nggak tahu ya, COVID tuh bisa is unpredictable. Jadi tetap aja di zaman-zaman sekarang prokes yang ketat, prokes yang benar. Karena ya seperti yang kita tahu, tanpa dipungkiri bukan digoreng-goreng, tapi memang COVID-nya lagi berkeliaran nih, dia lagi disco nih. You know, jadi be careful everybody. Ya, aku jujur, aku sempat lengah juga, dimana kita syuting ketemu banyak orang dan lain sebagainya, dan mungkin aku ngeremehin angka yang udah mulai menurun, tiba-tiba kena lagi. Nah sekarang kita benar-benar back to prokes. Panikan sih enggak, lebih jaga diri aja, tapi udah mulai menerima bahwa kita hidup di zaman seperti sekarang, kita hidup di zaman yang ada COVID-nya, we're living together with Corona. Jadi ya kita coexist aja lah sama-sama dan jaga protokol. Ganggu men, gua gak kerja seminggu, males banget. Bosen. Bosen. Tapi ya, istirahat yang banyak, minum banyak air putih, vitamina yang cukup, and you'll be good. A champion. Sukses di dunia sinetron, kini Samuel Zilguin sibuk berbisnis properti hingga coffee shop. Diketahui beberapa bisnis yang dijalani oleh Samuel sudah berjalan sejak tahun 2010. Ia juga mengungkapkan bahwa bisnis yang sedang dijalaninya sudah dipersiapkan untuk pensiun dari dunia sinetron. Aktor tampan tersebut awalnya memiliki target berhenti dari sinetron di usia 38 tahun. Namun keinginannya berubah dan memilih untuk mempercepat karirnya di dunia sinetron. Lantas apa yang menjadi alasan Samuel Zilguin lebih memilih untuk berbisnis dan pensiun dari dunia sinetron yang sudah dijalaninya sejak lama? Sebenarnya sih dari dulu ya, cuman emang gue nggak terlalu expose banget usaha apa aja yang udah gue lakuin. Sebenarnya gue udah mulai bisnis itu start dari 2010, itu masih ada sampai sekarang. Tapi mungkin ada beberapa yang tutup juga, dan ya memang sekitar 1, 2, 3 tahun sekali tuh kadang bikin sesuatu apa. Ya contohnya sekarang ini lagi coba coffee shop sama antigen PCR gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya udah ada, jadi sebelum-sebelumnya itu mainnya ke properti sih, kosan, kontrakan, sempat alat berat buat tambang, dump truck, excavator, terus juga sempat main tambang pasir, jadi yang punya tambangnya kayak gitu-gitu sih udah beberapa. Sama rental mobil pernah juga dicoba dijalanin. Ya, ini kan sesuatu yang baru ya, jadi ya coba aja buka coffee shop. Kebetulan ya kita kan suka, ya anak muda nongkrong, daripada kita buang duit di luar ya buang duit di dalam deh gitu. Dan kebetulan juga oke lah rasanya segala macem. Dan pandemi yang kemarin kan yang berat banget tuh, kita semua nggak ada yang tahu nih mesti gimana.
Nah sekarang udah 2 tahun pandemi kan udah ketaker lah gimana-gimananya gitu. Seperti apa sih? Ya memang arahnya ke situ sih sebenarnya, karena syuting sendiri kan ya ngabisin waktu lah, apalagi udah punya anak, mau fokus ngurusin anak, jadi usaha yang kira-kira ya bisa kita tinggalin lah, nggak harus kita tongkrongin tiap hari gitu. Jadi emang udah arahnya sih ya sambil syuting juga sih sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa yang masih mau dibeli, jadi makanya butuh syuting dulu 1-2 judul. Kalau panjang 1 udah cukup lah. Habis itu udah mungkin bakal for good rencananya. Jadi target awal itu mungkin let's say 30-an gede lah, mungkin 36, 38. Tapi kayaknya sekarang ini semenjak ada anak mau percepat, mungkin 2 tahun atau tahun depan udah stop sih rencananya. Jadi paling kalaupun syuting ya paling syuting web series atau syuting film atau apa yang kira-kira jadwalnya ketahuan kapan mulai kapan selesai gitu kan. Kalau stripping kan Bersama keluarga? ya itu salah satunya, keluarga sih nomor 1, lebih ngabisin waktu karena kan punya anak kita harus, ya mungkin kita nggak bisa 24 jam di samping dia, tapi kalau ketika kita udah nggak syuting at least waktu kita bertambah untuk sama anak, ya mulai dari bermainnya kan kalau syuting tahu sendiri, pulang pagi pulang malam kayak gitu-gitu, jadi ya lebih ke situ. Terus gitu Bosen dari lama sih. kan? Iya, gue sih udah lama banget, cuman dibilang bosan sih enggak, ya ada kangen-kangennya lah. Tapi ya balik lagi prioritas kita apa? Dulu kan masih bujang, udah syutingnya terus. Sekarang udah punya keluarga, punya anak, tetap keluarga yang nomor 1. Dunia entertain? Enggak sih sebenarnya, dari awal itu gue udah maunya begitu. Gue udah target nih, gue mau umur sekian nggak mau ngoyo lah kerja. Yang penting udah ada pemasukan pasti tiap bulan, udah bisnis apa gitu menjadi kerjain ya udah. Jadi di situ sih dari jauh-jauh sebelum married. Belum lama ini, anak kedua dari pasangan YouTuber milenial Gen Halilintar dan Geni Faruk yaitu Thorik Halilintar mendatangi kediaman keluarga almarhum Bibi Andriansyah dan bertemu langsung dengan kedua orang tua Fuji. Pasalnya, Thorik telah membuktikan bahwa dirinya tak berniat main-main dalam menjalani asmara dengan Fuji. Dari pertemuan itu, Haji Faisal selaku orang tua Fuji mengakui bahwa kekasih anaknya berhasil menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai seorang lelaki. Haji Faisal hanya bisa memberikan doa terbaik untuk kelancaran hubungan anaknya dan adik dari Atta Halilintar. Selain itu, ayah mendiang Bibi Andriansyah itu juga berpesan agar Fuji maupun Thorik bisa saling menjaga dan selalu sabar saat menghadapi masalah. Lantas benarkah Fuji dan Thorik akan menikah muda? Itu Pak Haji maksudnya. Ya kemarin rupanya gara-gara wartawan diangkat-angkat juga ceritanya, akhirnya memang Thorik datang ke saya kemarin. Datang kemarin ke saya, alhamdulillah itu menurut saya memang dia seorang laki-laki yang baik menurut saya, yang gentleman, bertanggung jawab lah, laki baik lah. Pergaulannya hubungannya dengan anak saya kan baru, istilah orangnya belum seumur jagung, baru kemarin sore, dan sekarang dia udah datang ke saya menemui saya. Itu menandakan bahwa dia tidak main-main dan memperlihatkan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Itu menurut saya, itu suatu bukti bahwa dia seorang orang yang baik. Itu seperti apa ya, seperti misalnya saya diangkat jadi kemudian 6 bulan dilihat enggak, ini tentu berhubungan dengan hati. Insya Allah mudah-mudahan mereka akur, damai dan ya bisa bekerja sama di dalam menjalankan karir mereka. Itu kan masih anak muda, masih baru. Mudah-mudahan semuanya itu bisa mereka saling menyesuaikan diri dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Itu sempat di hal yang mungkin pesan-pesannya itu aja kan, namanya ya sama-sama menjaga, itu aja, sama-sama menjaga. Artinya ya namanya masih anak muda, selalulah mengedepankan kesabaran. Sama-sama mundur.
keras satu mundur satu, keras satu mundur satu. Pertama kali Kalau soal setuju bagi saya kan begini, kalau anak saya suka, terus orang suka ke anak saya, ternyata setelah saya bertemu orangnya baik, tujuannya baik, niatnya baik, saya sih oke aja. Saya yakin salah. Kan mereka yang menentukan kan mereka udah sepakat, kita kan tinggal kasih siap. Ya sempat saya tahu ya, tahu. Sempat saya video call si video call ke saya, menanyakan menanyakan apa ya sama saya waktu itu ya. Halo Pak Haji katanya. Ya halo. Jadi ya salam perkenalan lah sama saya. Kita lihat ada nanti kesampaian. Oke. Kita lihat. Pak Haji kayaknya malu-malu nih ceritanya nih. Ya saya belum bisa mengambil suatu keputusan untuk saat sekarang kan baru. Berarti bisa dibilang kemarin minta izin nggak ya Pak Haji? Siapa? Sorry. Ya, kalau menunjukkan bahwa dia itu bukanlah laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi bukan bila minta izin ya itu wartawan saja lah yang mengartikan. Tapi yang jelas bagi saya dia seperti itu tentu menunjukkan bahwa dia tidak main-main. Dia bertanggung jawab dan dia berkomitmen dan tidak ada niat terkandung niat yang salah di situ. Itu menurut saya sih. Itu harus ditanyakan ke Tori. Dia kan masih di rumah nih. Kalau dia mau tanya dia. Oke.